今天的节目与大家见面。Senang banget ya ketemu dengan teman-teman semua sore ini. Ya, 谢谢同学们的反应。Jelas ya? Oke, ini mungkin karena sinyal chattingannya baru masuk di saya. 好，没关系。最重要是大家都能够听清楚呀。Yang paling penting adalah semuanya bisa dengar dengan jelas ya. 好，我会回答大家的问题，因为班长的那个电脑宕机了，所以只有星期六的问题。Jadi karena komputernya ada error ya, jadi cuma ada list pertanyaan di hari Sabtu. Sebentar, saya buka dulu sambil saya share whiteboard. Okay. 星期六的问题大部分都是汉语拼音ya. Saya sambil buka di komputer. Jadi pertanyaan dari hari Sabtu itu banyakkan di Hanyu Pinyin. Nah, mungkin kita boleh pakai kesempatan hari ini untuk kita review lagi ya tentang Hanyu Pinyin karena kemarin kan sebenarnya bahannya cukup banyak dan bahannya memerlukan latihan sebenarnya ya. Jadi nggak apa-apa, nanti mungkin kita akan atur lagi satu sesi Hanyu Pinyin khusus untuk reviewnya. Mungkin nanti kita akan lebih banyak interaktif, teman-teman bisa baca, saya bisa kasih input ya. Nanti kita coba atur lagi untuk satu sesi khusus. Nah, hari ini saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk di hari Sabtu ketika sesi Hanyu Pinyin khusus ya. Saya mulai dari Linawati. Sebentar, sebelum ke Linawati, Sahat Nudin. Sahat Nudin mau ya, hari ini ikut nggak ya? Jadi teman-teman yang mau ikut ditunjuk, saya minta untuk tunjuk tangan di raise hand yang menunya Zoom. Karena kalau misalnya cuma bilang mau di chat, saya agak kesusahan gitu ya buat nyari nama. Karena mesti saya cari secara manual. Jadi minta tolong untuk raise hand. Raise hand aja belum tentu semua bisa ya. Saya berusaha untuk pilih yang benar-benar mungkin namanya saya nggak pernah panggil, jadi semua bisa dapat giliran. Tapi pun kalau enggak, ya saya melengkapinya dengan teman-teman boleh kirim rekaman ke saya ya. Jadi semoga beberapa solusi ini bisa bantu teman-teman semua. Memang cukup banyak yang kirim dan menurut saya oke ya, saya bisa kasih masukan, bisa kasih feedback. Teman-teman juga akhirnya bisa dengar juga, karena biasanya saya kasih feedback, saya ada voice note ya, jadi nggak cuma feedback catatan karena ini bahasa ya, jadi saya akan rekamin juga. Oh, ini bacaannya yang benar seperti apa. Oke, saya lanjut ya. Pertanyaan dari Linawati, kasih clue nada 1 dan 5. Oke, saya paham ya, masih berkutak di nada, dan maksudnya gini, karena dia bahasa Indonesia sesuatu, maksudnya nggak ada nada kan, maksudnya bahasa Indonesia kita mau kita ngomong dengan nada tinggi atau nada rendah atau nada datar, tapi yang penting kosakatanya benar, berarti kita nggak akan ketukar artinya. Nah, tapi kalau bahasa Mandarin, nada itu yang menentukan artinya. Mungkin teman-teman sudah sedikit paham. Oh, beda nada, beda arti ya. Ya, kalau masih simpel-simpel, orang misalnya kaitkan dengan konteks tidak akan salah paham. Tapi kalau misalnya udah agak kontennya udah banyak banget, kadang-kadang orang bisa salah paham. Nah, itu maksudnya dari fungsi nada. Nah, teman-teman juga nggak usah merasa, aduh kayaknya pusing ya, nadanya bisa begini, ntar tiba-tiba ngomongnya begini, beda arti. Nggak usah dipusingin ya, kalau kita fokus sama pusing, akan merasa ini sangat berat. Jadi menurut saya, teman-teman enjoy aja. Kita juga nggak buru-buruin, teman-teman mesti jadi sehari langsung gitu ya. Tapi ini by proses. Menurut saya memang perlu proses, tapi perlu latihan di rumah ya. Kalau nggak latihan di rumah, itu akan jadi sangat sulit juga. Jadi perlu teman-teman latihan di rumah, terus percaya sama proses ya. Memang ada yang cepat, ada yang lambat, itu saya tahu. Tapi nggak apa-apa. Selagi teman-teman tetap di prosesnya. Seperti saya mungkin boleh kasih gambaran, kita kan udah join ke kelas, udah ikut tiap sesi. Berarti itu ibaratnya teman-teman naik ke, saya anggap ya, kita semua dalam satu kereta api, tujuannya menuju bisa bahasa Mandarin. Nah, selagi teman-teman masih di dalam kereta api ini bakal nyampe ke tujuan, benar ya? Kecuali teman-teman keluar berarti misalnya, oh ya udah give up gitu ya, menyerah, 放弃了. Itu berarti ya tidak akan sampai tujuan. Jadi mungkin ada yang berproses bisa cuma 3 bulan sudah lumayan, ada yang mungkin 6 bulan, ada yang mungkin setahun. Tapi menurut saya nggak apa-apa. Yang penting
teman-teman latihan. Itu sih kuncinya ya. Oke, kasih clue nada 1 dan 5. Sebentar, saya bahas nada ya. Semoga teman-teman nggak bosan-bosan melihat saya bahas nada. Kalau bisa kan hari Sabtu saya tunjukin kan tabel pinyin yang di aplikasi. Terus teman-teman juga dapat tabel pinyin yang dari handout materi dari saya. Nah, maksud saya kalau misalnya itu kan sebenarnya nggak dihitung banyak banget, enggak ya. Jadi tabelnya saya nggak hitung total berapa. Tapi itu semua adalah bunyi dalam bahasa Mandarin. Ya, bunyi dalam bahasa Mandarin. Kalau kita bilang huruf Mandarinnya Hanzi itu lebih banyak dari yang tabel pinyin itu. Tapi bunyinya itu doang. Jadi misalnya kayak lao shi de shi itu dia bisa beberapa huruf Mandarin dengan nada yang sama. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa baca SHI dengan pronunciation yang benar, dengan nada satu yang benar, saya rasa udah mewakili beberapa huruf. Itu kelebihannya ya. Jadi nyambung ke tabel, maksud saya gini, teman-teman boleh cicil. Jadi selain mungkin menguasai kosakata ya, seperti kita kan ada sesi dikte. Jadi teman-teman mungkin mesti review kan, menghafal. Nah, satu lagi untuk memang di sisi Hanyu Pinyin, saya minta misalnya teman-teman kan punya kotak, itu kan kotak-kotak-kotak. Nah, misalnya contoh, saya review hari ini zhi, 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 zhi. Terus misalnya review lagi satu yang zhi, 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 zhi. Contoh, teman-teman pilih dua Hanyu Pinyin yang mau direview tapi dengan 5 nada. Menurut saya itu tiap hari dicicil. Lama-lama kotak itu habis. Nah, dulu kalau saya boleh berbagi ya, apalagi yang udah ikut dari pertama kali saya ngadain kelas, teman-teman masih ingat, saya dulu kalau misalnya begitu mulai pelajaran les gitu ya kan, gurunya langsung suruh latihan Hanyu Pinyin. Latihannya seperti ini. Zhi, 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 zhi. Kalau nada 5 biasanya guru saya nggak latihanin karena dia bilang nada 5 sih rata-rata nggak akan salah ya, masih oke. Biasanya nada 1, 2, 3, 4 yang bermasalah ya. Zhi, 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 zhi. Terus yang kedua, shi, ingat ya, ch, angin. Shi, shi, shi. 对不起，ch, ch, ch. Nah, jadi maksud saya kalau bisa disiplinnya latihannya ini, tapi semua kotak-kotak Hanyu Pinyin itu digilir gitu. Bakalan teman-teman kan berarti punya tahu apa yang mesti direview ya, maksudnya selain kosakata, nah kalau Hanyu Pinyin berarti latihan nada ini. Ini salah satu membantu selain mungkin baca modul yang saya kasih di review lagi ya. Nah, untuk membedakan 1 dan 5, 1 itu sebenarnya dia tarikannya agak panjang, nyaring ya. Zhi, saya lagi baca ini ya. Sorry. Zhi, nyaring, datar. Zhi, tidak ada naik-naik gitu ya. Zhi, zhi, kalaupun teman-teman lupa, buka tabel pinyin, dipencet, oh ya saya mau tahu nih nada satunya kayak gimana. Zhi, ya. Zhi, kalau bisa bantu dengan tangan ya. Zhi, segaris ini. Zhi, mungkin sebahu kita. Jadi dari sini ke sini ya. Zhi, biarin datar aja. Zhi, kalau nada 5, pendek ringan. Zhi, separohnya doang. Bahkan lebih ringan lagi seperti itu ya. Zhi, lebih ringan, lebih pendek ya. Oke. Terus kalau ch sama ini cuma contoh ya. Ch ya, teman-teman bantu dengan tangan ya di posisi masing-masing. Ch kalau nada 5 ch separohnya doang ya. Jadi clue-nya semoga kejawab ya Linawati. Saya lanjut. Susan, Laoshi tanya kenapa lafalnya tidak langsung diketik konsonan dibaca aja. Misalnya Cie langsung ketiknya CIE. JJ pinyin yang benar kan begini ya teman-teman. Nah kata Susan ikut nggak ya sore ini ya? Kenapa nggak ketiknya gini aja? Ini bukan Hanyu pinyin. Kalau ditanya kenapa nggak diketik ini aja, 我也不知道。因为不是我发明拼音，karena bukan saya yang temukan pinyin ya. Jadi pinyin bukan dari saya, memang dari orang China-nya sendiri.
我不知道为什么他们没有写 JEA， ya kan? Tulisannya begini, tapi bacanya JJ, Cici ya. 我不知道为什么，这个我就不能解释。Tapi masalahnya kalau kita nggak ikutin ini, ketika nanti berangkat untuk ke level berikutnya mau ketik huruf Mandarin, teman-teman ketik dengan CIE ini tidak akan keluar huruf Mandarinnya yang masalah ya. Jadi tetap mesti sesuai ketentuan Hanyu Pinyin seperti ini. Makanya saya selalu bilang belajar Hanyu Pinyin kelihatannya sih abjad alfabet, tapi bacanya berbeda dengan baca bahasa Indonesia atau bahasa Inggris seperti itu ya. Jadi apa namanya, pinyin itu bukan begini, tidak ada pinyin yang begini yang saya tulis gitu ya. Jadi adanya yang seperti yang teman-teman terima tabel pinyin ya. Kalau misalnya dibilang kenapa sih nggak langsung diketik yang seperti yang kita baca, 这个我就不知道 ya. Ini yang saya nggak tahu karena memang ketentuan dari bahasanya. Ibaratnya kenapa sih bahasa Inggris apa ya, misalnya bag, tas gitu ya, kenapa BAG, kenapa enggak GAB gitu ya. 那个就要问西方人 ya, harus tanya orang barat ya. Jadi ini memang ketentuannya. 所以我就跟大家说了， saya udah kasih tahu semua bahwa ya tulisannya JEA, tapi kita bacanya CIE. G-C-C, kalau teman-teman masih ingat ya, G-C-C, JQX. G ini bunyinya kayak cici di bahasa Indonesia. Oke, Q bunyinya dari cici ini tambahin H. Ci, oke. Terus X bunyinya apa? Si, sisir. Kalau teman-teman masih ingat sesi pertama saya benar-benar ngajarin basic konsonan. Nah, itu ada ci, ci, si sampai saya kasih clue. J itu bunyinya cici. Ya, Q bunyinya ci, ya. Terus X bunyinya S. S-nya gimana? Sisir. Jadi mungkin teman-teman, oh iya sisir X. Nanti ketemu misalnya xie. Oh ini punya S ya, berarti bacanya xie. Jadi nggak usah dipikir kan X ya, X I E gimana? Jadi X itu bunyinya S ya, xie. Oke, saya lanjut ya. Melisa,球 bola dengan 球 9. Oh, sama ya, beda. 球 sama 9 beda ya, 9. Ini saya langsung hapus ya, teman-teman mungkin nggak perlu screenshot, cuma latihan aja. 球 bola, 9 9 ya. 球 我写好一点呀。球, teman-teman, tadi saya barusan bahas JQX, cici, ci, ini cici ya, ini ci, udah pasti beda. Dari nada beda, dari konsonannya juga beda ya. Jadi kalau ciu bola ya, yang ditanya sama Melisa ya, ciu angin, ciu ta, ciu bermain bola ya. 羽毛球，我不知道同学们喜欢羽毛球吗？羽毛球badminton 呀，羽毛球还是喜欢篮球？篮球bola basket 呀，球 bola。然后呢，9 itu adalah 9. Kalau 9 itu adalah bunyi cici ya, ji, i, u. Nah, cuman kalau iu mungkin teman-teman dengar 老师IU gitu ya, pas saya dengar kok bacanya ada IOU ya. Kalau IU itu bacanya IOU, ada O di tengah-tengah ya. Kalau mau tepat, jiu nada 3. Kalau ini ciu nada 2 ya. Jadi Melisa berbeda ya antara bola dan 9. Ini bola, ini 9. Kalau kayak gini kan jadi bisa salah paham ya, apalagi kalau konteksnya udah sangat panjang dan orang apa yang diomongin. Apalagi kalau ketemu orang China yang dia memang tidak, maksudnya gini, dia tidak punya teman yang orang luar gitu. Orang luar kan ngomong bahasa Mandarin mungkin nadanya salah-salah. Jadi kalau kayak saya, teman-teman misalnya WA saya gitu ya, ada salah ketik, saya masih bisa menebak. 因为我知道我了解 karena saya tahu dan paham kita sama-sama orang Indonesia. Oh, maksudnya ini. Tapi orang China dengan dia mungkin tidak
tahu, dia akan bingung, ini maksudnya apa? Dia akan sangat bingung. Nah, itu tuh seperti itu ya. Jadi kenapa pronunciation penting, kenapa nada penting ya. Dan yang penting satu hal sih, kalau teman-teman merasa sulit, memang itu akan jadi sulit. Dan memang saya paham ya, sulit karena itu subjektif ya, setiap orang berbeda-beda. Tapi percaya sama saya, selagi teman-teman review, latihan, konsisten terus ya, konsisten. Saya yakin sih pasti ada hasil. Yang penting kasih proses sama enjoy. Kalau nggak enjoy, teman-teman merasa ini beban ya. Jadi enjoy aja bahwa oh ternyata menarik ya, ada nadanya. Terus cara bacanya beda sama alfabet di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus ya dia punya spellingan khas gitu ya. Oke, lanjut dari Pak Teddy ya, Pak Teddy Suyanto ya. Apa beda konsonan J sama Z? Karena sama-sama dibaca C. Oke, Pak. Konsonan J sama Z. J ya, Jakarta sama Z. Jakarta sama Z. Kalau teman-teman buka lagi modul saya yang hari Sabtu, harusnya sih langsung tahu. Iya, benar mereka sama-sama bunyinya C-nya bahasa Indonesia, benar. Tapi mereka punya vokal, mereka gabung sama vokal yang berbeda-beda. Jadi mereka punya fungsi masing-masing gitu maksudnya. Ya, teman-teman izinkan saya buka tabel pinyin. Jadi teman-teman langsung ngeh. Oh, maksud Laoshi. Jadi memang bunyinya CC gitu ya, tapi apa namanya? Mereka gabung sama vokal yang berbeda. Jadi punya fungsi masing-masing. Sebentar. Cinta Indonesia. Coba saya buka tabel pinyin ya. Oh ya, oke. Nah, saya berharap teman-teman sering-sering juga buka tabel ini kalau memang mau benar-benar menguasai pronunciation ya. Nah, oke. Saya nggak tahu Pak Teddy ikut nggak ya. Pak Teddy bisa lihat yang J Jakarta itu dia ini. Ini bisa ditulis nggak ya? Oh ya, teman-teman bisa lihat layar saya ya. 但是我不知道能写吗？ Kayaknya nggak bisa ya. Cuma mungkin begini ya. J ini ya teman-teman bisa lihat, ikutin saya coret. Ini dia berarti nggak ada. Dia cuma bisa gabung sama JI, JIA, dan seterusnya. Maksudnya, ya, jadi paham ya teman-teman ya. Nanti saya scroll ini mesti dihapus. Buang ya, saya nggak hapus ya. Jadi sebentar saya scroll. Ya, jadi dia cuma gabung JI, JIA, JIE, JIAO, JIAO ya, terus JIU, JIA dan seterusnya. Saya bacain aja. Dia dibaca dengan nada satu ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman kelihatan. Ji, Jia, Jie, Jiao, nada satu semua. Jiu, Jian, Jiang, Jin, Jing, Jung. Ya, jadi dia cuma gabung ini, nah, terus kosong lagi kan, yang kayak gini kosong. Terus ketemu yang saya bilang hijau di waktu hari Sabtu, artinya apa? Mulutnya dibuletin ya. Jadi kalau JU bacanya Ju, JUE bacanya Jue, JUAN bacanya Juan, JUN bacanya Jun. Oke ya, teman-teman kalau misalnya mau dengar ulang bisa di tabel pinyin aplikasi. Nah, begitu juga yang bawahnya ya, jadi ngikut. Nah, terus kalau yang tadi pertanyaan Z ya, J sama Z. Nah, sekarang kita lihat Z. Z atau ZH sama aja ya, ZH, Z, Z. Kalau ZI nggak baca C, tapi baca C, ya nggak? Ya, di sini. Teman-teman kelihatan ya? Saya minta responnya. Kalau nggak, takutnya saya ngomong sendiri. Ya, ZI ini kalau saya zoom sama JI-nya nggak, ya kelihatannya. Jadi maksudnya gini, tenang saja nggak akan ketukar ya, walaupun bunyinya C gitu kan, pertanyaan gitu ya. Jadi ZI dia agak kecil ya teman-teman kelihatannya. ZI itu bacanya C. Kalau JI bacanya apa? Ji, apa? Lafalan yang berbeda ya, lafalan yang berbeda.
z sama ji 不一样 ya. Oke, terus ZA bacanya ca. Nah, sedangkan si J dia nggak ada JA, 没有，完全没有，永远都没有，永远都不会有，永远都 maksudnya selamanya nggak akan ada ya. JA nggak ada, 没有. Terus ZE ada ya teman-teman ya, karena pertanyaan Z sama J ya, jadi saya bahas itu. ZE berarti ce, semua saya baca nada satu dulu ya. ZE, ce, dan di J nggak ada JE, 没有. Seperti itu. Jadi nggak bakal ketukar ya. Teman-teman bisa lihat ce, saya baca ulang dari awal ya. Ce, terus ca, ce, cai, cei, cao, zhou, zan, zhen, zhang, zeng, zung, seperti itu ya. Jadi nggak akan ketukar. Terus Z ini dia gabung lagi sama apa? Sama ini. Teman-teman kelihatan ya. Sebentar, saya agak zoom. Oke. Nah, pas banget ada hijau di sini ya. Jadi kontras. ZU bacanya zu. Kalau JU bacanya ju. JU saya hijauin itu maksudnya, nah sama yang atas ini hijau, maksudnya ketika baca mulutnya masih bulat ya. Misalnya JU, ju. Kalau QU, shu. Kalau XU, shu. Ya, mulut saya kelihatan ya teman-teman. Nah, tapi kalau Z dia gabung sama U, bunyinya tetap U, kayak U bahasa Indonesia. Zu. ZUO, zuo. ZUI, zui. Kalau UI bacanya ada UEI ya, UEI. ZUI bacanya zui. Terus ZUAN, cuan. UAN di sini cuan ya, U, semua U. Terus ZUN, cuan. ZUN ya, bacanya U. Tapi kalau J sama Q sama X sama ini ada yang saya hijauin, ketika dia ketemu U bacanya U ya, Ju. Jadi beda ya. Jadi nggak usah khawatir, bacanya sama, apakah bakal ketukar gitu. Enggak, mereka punya gabungannya masing-masing. Semua bisa dilihat di tabel ini ya. Sekilas tadi saya lihat chattingan teman-teman yang tanya, ini warnanya maksudnya apa? Oke, warnanya sebenarnya cuma buat bantu penekanan ke teman-teman yang lagi belajar. Nih, saya bahas yang hijau dulu ya. Nah, hijau ini maksudnya ketika baca mulutnya dibuletin. Nah, sampai atas ada U ya. Ini teman-teman kelihatan ya? Yang saya ini sebentar saya gede. U, terus YUE, YUE, YUAN, YUN, 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 terus NU tapi N terus ketemu U tapi titik 2 di atas, itu bacanya mulutnya bulat. Ni kayak ni haizi dan ni ya, cewek. Ni. Terus ini nie dai dan nie dai itu menyiksa ya. Kayak mungkin cerita ibu tiri. Nah, nie dai. Nie nada satu ya. Nie. Terus L ketemu U yang titik 2 di atas sama ya. Lu. Terus kalau LUE, itu titik 2 di atas juga. Lue, mulutnya bulat. Begitu juga yang bawah ya. JU, JUE, JUAN, JUN. Ya. Ju, jue, juen, jun. Kalau Q masih ingat teman-teman bacanya gimana? Ada angin ya. Chu, chue, chuen, chun. Kalau X bunyinya sisir, ya nggak? Tadi saya barusan bahas X bunyinya sisir, berarti shu, mulutnya kan bulat ya. Shu, shue, shuen, shun. Oke, teman-teman, sampai di sini teman-teman masih bersama saya, masih maksudnya nyambung gitu dari yang saya bacain. Untuk yang hijau, ya. Tadi kan ada pertanyaan kenapa diwarnain beda-beda ya. Oke, sekalian ya kalau pertanyaannya tentang warna, jadi saya nanti nggak buka-buka balik. Teman-teman lihat yang hijau udah oke. Nah sekarang lihat yang ini warna orange, ya nggak? 有没有看到橙色？橙色 itu orange.
啊，橙色是什么意思？Orange maksudnya apa? Orange maksudnya ketika baca ada angin, ya. Jadi P bacanya PA maksudnya pa, terus TA maksudnya ta, terus KA maksudnya KH, KHA ya, KH ada angin. Terus yang ini sebentar, ini adalah JQXQ ya. Tadi kan saya baru baca, misalnya QI bacanya ci, ada angin. QIA, cia. Oke. Terus ini satu lagi ya, yang di orange ini. Ketemu ya teman-teman, saya contohin yang satu. CHI, bacanya ada angin. Bener nggak? CHI, bacanya ada angin. Teman-teman, ini saya ketinggalan satu ya, harusnya ini orange juga. Karena bacanya ada angin. Teman-teman boleh tambahin sendiri. Yang ini. Yang saya lagi kelihatan kan teman-teman? Ya, saya zoom. CI. CI juga bacanya ada angin ya. CI, CA, CE, CAI. Cai laoshi de cai pakai CAI ya. Jadi kalau baca marga saya atau mungkin teman-teman yang satu marga sama saya, CAI bacanya CHAI ya, cai ya. Makanya teman-teman saya yang dia panggil saya Tina Cai. Dia bilang C pakai H gitu ya. Jadi saya perbaiki pronunciation dia. Saya bilang CAI itu bacanya CHAI, jadi pakai H kata dia ya. Tina Cai katanya Cai-nya pakai H ya. Jadi dia sangat-sangat ingat ketika saya koreksi dia, saya bilang ini bacanya marganya harus pakai H ya karena C. Oke. Sampai di sini oke untuk warna-warna. Terus terakhir, teman-teman lihat ada warna kuning. Ada nggak? Warna kuning termasuk yang CHI ya. Nah, kalau warna kuning termasuk yang CHI, teman-teman bisa scroll sampai belakang. Nah, itu maksudnya lidahnya diangkat. Ya, lidahnya diangkat. Oke? Sampai di sini oke ya. Bagi yang tadi, 我不知道是谁在问这个颜色是代表什么. Tadi saya nggak kebaca. Ada sekilas saya baca, tapi nggak kelihatan siapa orangnya. Yang tanya ini warna-warna maksudnya apa ya? Sebentar, saya coba scroll. Oh, Denny ya, oke. Ya, semoga sudah jelas ya. Ini sih tambahan dari saya ya. Saya pikir biar teman-teman lebih gampang untuk belajar. Oh, maksudnya ini. Jadi notice gitu, langsung hafal ya. Oke ya. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Tadi dari Pak Teddy Suyanto, terus Kiki Surya Indrawan. Cara bedain C sama J. Oke. Pertanyaannya gitu. C sama J ya. C-nya Charlie sama J Jakarta. Beda nggak teman-teman? Sekarang saya nggak mau jawab. Saya mau tanya teman-teman ya. C sama J bedanya apa? Selain mereka punya vokal pasangan yang berbeda-beda ya. Tadi kan sudah saya jelasin. Z sama J juga sama. Mereka punya pasangan berbeda-beda. Tapi bedanya apa sih? C sama J ya. Kalau C ada angin, tuh kan saya barusan bahas ya. C misalnya ini saya lagi kursornya di sini. CI berarti bacanya angin ya. Kalau J Jakarta tidak ada angin ya, bacanya cici biasa. Iya, jadi beda. Dan selain itu pasangan vokalnya juga beda. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ketukar nggak sih Lausher kan bacanya sama bunyinya. Enggak ya. Jadi nggak usah khawatir. Terus dari Teresia Natalia. Ini pertanyaan 指甲. Oke. 指甲 itu aslinya 3 dan 3 ya. Oke, 等一下。我再回去。Saya balik lagi ke sini. Buat tulis-tulis ya. 指甲 yang ditanya Teresia Natalia. Dia tanya ya, sistem Taiwan itu,指甲 ada 3-3 ya aslinya ya. Ya, kalau sistem Taiwan jia ini sebenarnya ada 3 teman-teman ya. Nanti dia ada jia itu sebenarnya teman-teman tahu nggak yang kalau prajurit berperang ada perisainya, nah itu namanya jia. Kalau itu harus baca nada 3 karena itu maksudnya beda. Nah kalau ini jia, si sistem Beijing jia-nya dibaca nada 5. Nah
Maksud saya untuk yang kayak gini, itu memang hafalan teman-teman. Nggak ada teori. Kalau ada teori pasti saya udah kasih tahu, oh ini ketentuannya gitu ya. Nah, tapi ketentuannya kayak misalnya haizi, zi-nya pasti nada 5. Terus le, partikel pasti nada 5. Nah, itu nanti mungkin kita akan bahas ketika teman-teman sudah mulai kokoh nih. Ada 1, 2, 3, 4, baru kita akan bilang, ada loh beberapa kosakata-kosakata yang berubah ke nada 5 sesuai sistem paging. Itu nanti ada kayak orang bikin seperti artikel sama apa sistemnya gitu ya, orang banyak share terutama tapi dalam tulisan huruf Mandarin. Nah, maksud saya nanti apa namanya, ini kuku sebentar, zhijia itu kuku. Nanti kalau teman-teman sudah menguasai yang namanya nada, sudah oke, dictation sudah mulai on track, baru kita bahas itu. Jadi nggak terlalu pusing. Kalau itu menurut saya 还好，不是很特别特别的主要，jadi nggak terlalu yang benar-benar pokok banget. Maksud saya gini, kalau dulu teman-teman belajar Taiwan Zhijia, apa 33 itu juga artinya kuku. Kalau 老师 saya ngomong sama orang Beijing dengan nada begini, mereka paham nggak? Paham karena nggak ada arti yang lain. Kecuali teman-teman masih ingat tungsi sama tungsi yang kemarin saya bahas di kelas. Nah itu mereka akan bilang, oh bukan, kalau tungsi barang itu si-nya harus baca nada 5 karena artinya berbeda. Tungsi timur barat ya. Jadi kalau yang berbeda saya akan bilang berbeda. Tapi kalau yang kayak gini, 还好。没什么问题, maksudnya nggak terlalu yang apa isu yang gede banget, nggak. Jadi sama kalau teman-teman baca 指甲 dengan sistem jianya nada 5 itu artinya kuku. Terus 指甲 misalnya saya dulu taunya dari guru saya gitu ya, misalnya teman-teman yang belajar sistem Taiwan kayak saya, jadi teman-teman bertanya, kok Laoshi tahu? Karena saya memang dari sistem Taiwan. Kalau sistem Beijing kayak pinyin ini sebenarnya saya belajar dari dulu saya belajar Cuyin namanya ya, ada teman-teman kalau pernah lihat dia ada simbol-simbol tertentu. Po, po, mo, fo, te, ne, le. Bersyukur ya teman-teman ya, kita nggak perlu hafalin lagi aksara begini. Ini namanya Cuyin, dan ini yang orang bilang sistem Taiwan. Nah, maksud saya, ya saya belajar dari sini, makanya bisa tahu, oh dulu Taiwan kayak gini ya, terus sekarang si sistem Beijing karena memang harus baca sih ya, memang harus upgrade diri, oh ternyata ada perkembangan. Karena bahasa kan budaya ya, seperti itu. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Early ya. Halaman 5 masih sulit membedakan. Oke, Nesya. Halaman 5 saya hold dulu ya. Nanti saya coba buka bahan kalau masih keburu waktunya. Natalia, beda nada 4 dan 5 bagaimana? Oke, beda nada 4 dan 5. Saya kasih contoh, tadi kan ada ci. Oke, shi aja ya. Saya kasih contoh, jadi teman-teman bisa banyak contoh juga bunyi. Nada 4 dan nada 5. Nada 4 gimana teman-teman? Kalau teman-teman selalu bilang, aduh Laoshi saya sampai bosan ya dengerin ya, nada 4 masih gimana teman-teman? Shi, shi, 对不起. Nada 4 turun, ya. Terus, ini tandanya saya revisi dulu. Iya, dihentak ya. Tapi enggak marah sih ya, cuman memang kita lebih sadar aja itu dihentak. Shi, 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 shi. Dihentak, iya betul. Cuman dulu kan ada yang bilang marah ya, enggak, dia memang dihentak doang ya. Shi. Jadi yang jadi masalah yang saya lihat, yang saya observasi adalah memang belakangnya itu kita naik gitu. Jadi akhirnya nggak jadi nada 4. Nah, jadi teman-teman mungkin lebih sadar aja. Oh, berarti dihentak semuanya ya. Jadi ekornya jangan sampai naik ya. Shi. Shi bu shi de shi. 我是老师，我是学生。是nada 4. Nah, tapi kalau nada 5 shi. Tadi masih ingat ya. Shi satu full dari bahu sini ke bahu sini. Shi. Nah, kalau nada 5 shi. Jadi dia udah agak turun, pendek, ya, shi. Pelan, pendek, turun ya. Kalau nada 4 udah pasti tegas ya. Shi. 老师的师 nada 1 ya. 是不是的是。我不是老师 misalnya contoh 不是 你是印尼人吗？是 adalah ya. Mungkin kita kenal 是
nada 4 adalah misalnya. Dan dia masih banyak huruf Mandarin yang lain dan artinya berbeda. Tapi bersyukurnya adalah nanti ketika ketemu huruf Mandarin misalnya hurufnya lain gitu, tapi Hanyu Pinyin-nya ini gitu ya. Hanyu Pinyin ini, nah teman-teman sudah bisa baca. Kalau 10 nada 2, shi nada 2 itu 10. Nada 2, shi. Oke, saya lanjut ya. Beda nada 4 dan 5 dari Natalia. Natalia ikut, semoga sudah lebih jelas ya. Saya benar-benar berharap sih, karena kalau teman-teman menguasai nada, nanti suatu saat memang teman-teman udah belajar sendiri tanpa laoshi pun itu udah bisa. Artinya buka kamus, baca kosakata, bisa baca dengan pronunciation yang benar. Itu harapan saya ya. Jadi ini kuncinya ya. Oke, saya lanjut ya. Lasido. Lasido tanya ular. Ular. Oh, maksudnya ular kosakata ya. Oke, ya. Ini saya hapus dulu ya. Ular. Mungkin kemarin ada bahas tentang, kalau ular kan ular. Oke, suka kecoret. Kalau saya mau tulis huruf Mandarinnya. Huruf Mandarinnya ini ya. Terus mungkin kemarin saya bahas shethou de shethou itu adalah lidah ya. Hurufnya begini. Ini tou, shethou. Ya. Lidah. Jadi yang saya maksud itu gini. Teman-teman bisa baca SHE, nada 2 dengan benar, maka huruf-huruf yang ini, kan dia bunyinya sama, akan baca dengan benar, maksud saya. Jadi kelebihannya itu ya, ular, shethou, jadi lidah, dan huruf Mandarinnya berbeda. Terus kalau kemarin kita bahas shitou, ya, shitou itu apa? Shitou, ini batu. Ini lidah. Ini sama ini, kalau misalnya kita nggak bilang huruf Mandarin pas lagi ngomong, berarti kan artinya berbeda ya, padahal sama-sama nada 2. Jadi shethou, kalau SHE itu ya, itu bacanya A, O, E, she nada 1, she nada 2, E-nya kencang ya, shethou. Tapi kalau shitou, beda teman-teman ya. Boleh replay lagi rekaman ini. Shitou, shitou, batu. Shetou, a, o, e. Kalau masih bingung, ya udah balik ke vokal a, u, e, i, u, y, e. She, nada 1. Nada 2, shetou. Jadi tinggal teman-teman lebih sadar. Oh ini e. Kalau saya masih agak susah tarik e. A, o, e, she, ya se-nya seperut. Yang kayak kita bilang kalau bahasa Indonesia kita bilang perut, ya. Nah, tinggal nada berapa. Kalau ini SHI bacanya shi, tapi nada 2 shitou, batu ya. Semoga kejawab ya Pak Lasido. Saya lanjut ya. Pak Rudi, 410 nggak nyampe deh aku ya. Oh, kemarin lagi baca ini ya. 绕口令是吧? 4是4, 10是10, 是吧? Teman-teman latihan di rumah, nggak perlu cepat ya. Saya nggak minta cepat, buyong太快. Yang penting bacanya dengan nada yang benar dan pronunciation-nya benar ya. Oke. Ika, pakai counterpen ya. Oke, teman-teman saya mau tanya, lidahnya pakai counterpen di rumah nggak ya? Pas sudah latihan-latihan lagi ya. Nggak apa-apa, santai aja ya. Latihan olahraga lidah ya berarti. Lidahnya kepeleset. Oh, apalagi yang lidahnya dinaikin. Bentar, pengen catok lidah ya biar lurus lagi. Ini komennya lucu-lucu ya. Xie ya teman-teman. Biar saya ketawa-ketawa ya. Oke, ampun ya Rita ya, ampun ya, ampun. 是什么？绕口令很难是吧？ Maksudnya yang tongue twist-nya susah ya. Nggak apa-apa, saya minta pelan.
nggak usah cepat. Kalau cepat tuh biar buat pertandingan ya. Nanti ya kalau teman-teman sudah bilang, "Laoshi, saya sudah kuasain." Oke, saya mungkin minta panjang. Panjang kita adain kompetisi ya. Tongue twist yang tercepat dan nada yang benar dan pronunciation yang oke ya. Oke, 再来是 hmm, materinya luar biasa. Oke, bikin semangat ya. Wow. Padahal ya dulu ada masukan dari beberapa ini bilang kalau cuma bahas Hanyu Pinyin ya, apalagi 1,5 jam itu bosan-bosan banget ya. Makanya saya berpikir apa bahan apa ya yang bisa buat variasi gitu. Jadi teman-teman nggak bosan. Terus ternyata kemarin saya sampai ambil waktu 2 jam ya teman-teman ya. Semoga nggak bosan-bosan kita bahas tentang Hanyu Pinyin. Oke, pertanyaan udah selesai ya. Ini semua lebih ke komen. Oh, oke. Aplikasi Table Pinyin itu hanya ada di Android ya. Kalau iOS nggak ada ya, teman-teman ya. Hari ini teman-teman yang hadir, saya mau minta tolong ya. Nanti boleh bantu feedback ke saya karena saya nggak pakai iPhone ya. Jadi bantu saya, maksudnya bantu saya atau mungkin bantu rekamin dari aplikasinya bagus nggak? Setahu saya waktu itu saya minta tolong orang juga ya. Jadi orangnya juga bingung kenapa saya minta tolong dia. Cuma saya nggak ada cara ya. Saya nggak di rumah saya nggak ada yang pakai iOS ya. Jadi makanya saya nggak bisa tes. Nah, teman-teman, waktu itu saya minta tolong orang, cuman dia cuma jawab sekedarnya bagus gitu. Nah, nanti teman-teman boleh feedback ke saya atau rekam sebentar. Ada aplikasi buat iOS. Bentar, filenya di mana ya? Filenya di sini kayaknya. Sebentar ya. Jadi yang kemarin saya nggak bisa jawab bahwa iPhone juga ada. Ini. Ini ada file, dulu saya udah pernah minta panjang share. Nah, saya bikin ringkasan di PowerPoint. Nah, Table Pinyin yang teman-teman udah bisa download dari Android ya. Oke, ya ini ya bentuknya yang kemarin kita bahas. Nah, untuk teman-teman yang iOS, saya minta tolong teman saya, dia pakai handphone iPhone ya, namanya Pinyin Trainer. Coba teman-teman yang boleh screenshot yang pakai iOS. Nanti minta tolong coba download, terus kalau bisa mau rekamin bunyinya ke saya juga boleh ya. Nah, dia juga cuma ini dia kayak ngacak ya kalau saya lihat ya. Orangnya sih cuma screenshot gini ke saya dan dia bilang bagus, gitu doang. Saya mau tanya lebih juga nggak enak ya. Kayaknya orangnya merasa kenapa saya tanya aplikasi ini ke dia. Jadi ya dia acak nih, teman-teman lihat nggak? CHOU nada 4, chou. Terus ini nada 2, chou. Nah, ini nada 1, chou. Ini nada 3, chou. Oh, ini memilih kayaknya ya. Which pinyin word did you hear? Ya, di bawah. Nah, maksud saya teman-teman yang download ini boleh bantu saya ya, kasih feedback. Jadi kita bisa bantu teman-teman yang pakai iPhone supaya mereka merasa oh ini bagus ya. Kalau nggak bagus saya nggak rekomen. Maksudnya saya akan dengar tes nadanya oke baru saya rekomen. Kayak yang Table Pinyin memang saya tes semua, oh nadanya oke tepat baru saya rekomen ya. Terus oke. Nah teman-teman yang Android ini kebetulan saya ketemu yang aplikasi ini ya. Ini dulu sudah pernah saya kasih, tapi mungkin kan ini banyak juga murid baru. Nah, teman-teman bisa lihat ya, namanya Pinyin Master. Nah, kalau yang Table Pinyin kan dia cuma begini doang ya. Maksudnya ya udah pencet mau nada berapa kita tinggal dengar. Nah, kalau Pinyin Master, teman-teman kalau memang maksudnya suka aplikasi, suka latihan, boleh download ini ya. Boleh download ini. Dia ada latihan-latihan ini gitu. Nih, ada two choice, ada syllabus, terus ada words. Jadi maksud saya latihan dengar dia ngomong apa terus pilih pininnya yang benar. Nanti kan salah ulang lagi, salah ulang lagi. Ini ada soal-soal ini sih. Lumayan. Saya ada coba ternyata lumayan ya buat teman-teman bisa latihan dengar ya. Aplikasinya namanya ini. Pinyin Master. Oke, silakan ya teman-teman boleh boleh kalau mau bisa ya udahlah sambil tes saya pendengarannya gimana gitu ya. Oke ya. Ini menjawab ya untuk yang aplikasi ya. Oke.
Kini master. Oh ya, ya benar. Oke juga ya Denny ya buat belajar. Menurut saya, ya makanya saya rekomen kalau yang oke. Saya bilang, oh ya bagus juga. Jadi teman-teman bisa bedain QI apa CHI maksudnya ya. Nah dari situ. Nah masih banyak sebenarnya aplikasi yang lain ya. Teman-teman silakan dieksplor. Banyak banget. Apalagi dulu pas pertama kali kita ada seminar, ada Laushi yang di Al-Azhar yang rekomend sama kita, oh banyak loh aplikasi ya kalau teman-teman ikut atau mungkin boleh lihat rekamannya. Nah itu ada, dia juga rekomend banyak banget aplikasi. Kita kebantu banget gitu ya. Saya happy banget teman-teman bisa dapat banyak sumber. Oke ya, pertanyaan udah selesai. Sebentar, tadi Rinawati, SHI nada 2 kan, 10. Ya, nada 2, 10. Kalau 石头 nada 2 sama ya. Oh, 石头 ya, 10-nya nada 2, 石头. Tapi artinya batu. Nah, cuma mereka huruf Mandarinnya berbeda ya. Tadi sudah kehapus ya. Tadi 10, 10 kan kayak plus gini. Kalau 石头 tadi saya ada tulis huruf Mandarinnya berbeda, tapi nadanya sama. Artinya kalau dengan teman-teman baca nada 2 dengan benar, maka bisa baca dua huruf ini dengan benar nanti. Misalnya ketemu artikel ya. Amin, asik ya. Oke ya. Nggak bosan ya. Yang penting nggak usah pusing ya. Pusing buka lagi rekaman saya ya. Oke, table opinion. 谢谢 ya Pak Juslan ya sudah bantu share link untuk table opinion. Terus Vincent, 老师，请问一下，声调nya orang Singapura itu orang China bisa ngerti atau enggak? Karena kok 声调nya lebih ke Inggris ya, si Laoshi. Oh, iya iya iya, saya paham ya, maksudnya aksennya aksen Singapura ya. 中国人 seperti yang tadi saya bahas, kalau orang China-nya sering kontak sama orang Singapura, orang Malaysia yang maksudnya misalnya pronunciation-nya kayak sedikit berbeda, maksudnya tidak terlalu tepat, dia akan paham. Kayak saya bilang, teman-teman ngomong bahasa Mandarin ke saya dengan nada yang belum tepat. Kenapa saya paham? Karena saya tahu kan, maksudnya, oh maksudnya ini gitu loh. Nah, tapi bagi orang sana yang benar-benar tidak pernah berhubungan dengan orang luar, maksudnya mungkin dia pure gitu ya, dia akan agak bingung. Dia perlu menyesuaikan diri untuk, oh maksudnya ini ya. Jadi ya Singapura itu dia punya aksen Singapura ya, tapi kalau nada itu yang kita belajar ini, materi kurikulum ini semua adalah standar internasional dan standar orang Beijing pasti ngerti ya. Jadi kalau bisa memang kuasain yang benarnya ya. Nanti biar interaksi sama orang China-nya nggak bingung. Oke, ya kalau orang Singapura ya dia memang punya logat ya. Stanley Anderson, sore 老师 saya mau tanya Chinese traditional simplified. Oh, oke, 好. Bedanya apa ya? Denny katanya, oh ya ini tadi udah. Sebentar ya, Stanley, saya baca dulu. Oh ya udah dijawab sama Yunita ya. Chinese traditional itu sistem Taiwan, ya. Simplified itu standar Beijing. Oke. Ya. Bentuk tulisan ya. Ya ini kan udah nggak ada pertanyaan ya. Rekaman Sabtu malam belum ada ya, Ruth. Ruth sepertinya belum ya, mungkin Pancang belum upload ya. Nanti akan diupload, biasanya ada rekamannya. Ya, nanti rekaman Sabtu teman-teman boleh lihat lagi ya. Oke. Oh, udah ada. 我也不知道啊，大家可以看一下，可以查一下, teman-teman boleh cek dulu ya. Oke, sebentar saya bahas yang tradisional sama simplified. 请等一下啊。Saya balik dulu. Ya, oke. Tradisional. Awalnya tradisional, teman-teman ya. Dan ini masih dipakai sama si Taiwan. Terus kalau teman-teman ke Hong Kong, Macau, itu pelang-pelang jalannya masih huruf tradisional ya. Tapi sudah ada Hanyu Pinyin. Ya, terakhir update sudah ada Hanyu Pinyin, tapi fontnya masih tradisional. Nah, terus akhirnya disimplified sama si Beijing. Teman-teman kalau tahu ikutin berita, negara yang bahasanya gampang dipelajari itu ekonominya akan menguasai dunia gitu. Contoh Amerika. Amerika bahasa Inggris saya rasa udah jadi bahasa yang
semua orang tahu gitu. Dan dia gampang dipelajari, benar nggak? Nah, sama si tradisional itu awalnya dia pegang tradisional, bahkan sampai sekarang kaligrafi, shufa itu masih bagusan tradisional karena guratannya lebih banyak, ya kan? Nah, tapi China memikirkan bagaimana supaya orang gampang menguasai bahasa dia. Bagaimana orang merasa bahasa Mandarin bisa dipelajari. Ini akan membantu supaya ekonomi dia mau hubungan sama orang itu gampang ya. China itu pikirannya hebat menurut saya ya. Dia udah pikirin jangka panjang, muncullah yang namanya simplified ya. Jadi contoh simplified ya, kasih contoh ya. Kasih contoh yang kontras ya. Kalau cuma beda dikit kan teman-teman merasa beda dikit. Coba身体的体，这个是身体的体。simplified-nya begini. Jauh ya. Ini kan langsung tahu ya. Oh begini. Ini aduh ribet banget ya, gitu ya. Terus ya masih banyak yang lain maksudnya. Jadi si China itu karena dia udah planning jangka panjang kayak sekarang lumayan ya, dia maksudnya ekonomi menguasai banget karena ini dia mau orang gampang belajar bahasa dia sehingga dia bisa masuk internasional. Itu hebat banget ya, planning yang benar-benar udah 20 tahun lalu dia canangkan. Muncul juga yang tadi saya bahas tentang cuyin. Kalau belajar cuyin kan teman-teman masih belajar ini kan. Jadi maksudnya ada satu tahap dari alfabet terus belajar ini lagi, benar nggak? Nah, tapi si China itu dia simplified jadi alfabet. Misalnya po, mo, fo gitu ya. Jadi alfabet langsung sehingga orang lebih gampang. Ini namanya pinyin. Ini namanya cuyin gitu ya. Yang bagi yang tanya ini mungkin semoga sudah lebih jelas ya. Oke, 同学们请等一下啊。同学们回来了。sebentar ya. Ya, jadi bagi teman-teman yang masih kebingungan sebenarnya beda nggak sih? Bedanya cuma ini. Tapi kalau ngomong misalnya 我们学的这个 kita belajar yang ini materinya, teman-teman ngomong sama orang Taiwan gitu ya, dia paham, dia ngerti ya, dia ngerti ya. Jadi nggak apa-apa kalau ngomong 大部分都是一样, ngomong masih sama, pronunciation segala masih semua 90% sama ya. Cuman bedanya di sini, di tulisan sama di ini, cuyin sama pinyin gitu. Jadi kayak teman saya anaknya ada yang ke Taiwan, dia belajarnya cuyin kayak gitu ya. Sama belajarnya yaitu 繁体字. 繁体字 itu adalah tradisional. Ini namanya 简体字. 简 itu simplified ya, 简体字. Oke. Semoga kejawab. Saya coba lihat ya. Ini waktunya hampir selesai ya. Oke, pusing ya kalau guratannya banyak. Ya, cuma untuk kaligrafi dia bagus karena tulisannya jadi bagus ya. Kalau kaligrafi karena seni ya. Oke, ini selesai. Untuk tang twist ya, rao ling. Teman-teman ada yang mulai latihan di rumah nggak? Sebentar, saya lihat materinya ya. Kemarin kan buru-buru. Saya share screen. Ibu Judi ada tunjuk tangan sebelah. Sebentar ya. Saya lihat dokumennya dulu. Di sini. Ya, tadi juga ada satu ya. Siapa yang bilang nomor 5 apa 4 mulai bingung. Nomor 4 apa 5? Oke. Yang tang twist ini ada satu Yuin ya, kirim ke saya. Dia bacain yang hua hua he papa. Ini dia udah bagus ya, tinggal belakang doang satu hua, ada 4 ya. 花花和爸爸画画的是华华，画的是爸爸，
华华爱画，爸爸爱花，爸爸爱华华画的画ya. 没关系. Ini latihan di rumah lagi, cuman kemarin karena kita ada waktu, jadi saya cuma bacain doang gitu ya. Teman-teman boleh latihan lagi. Nanti kalau ada waktu kita akan atur lagi satu sesi Hanyu Pinyin supaya kita bisa latihan bareng-bareng di kelas ya. Sambil nanti kalau memang pertanyaan dari teman-teman tentang Hanyu Pinyin ada yang bisa saya jadikan bahan supaya kita bisa belajar bersama, nanti saya akan susun materi lagi ya. Sampai di sini untuk yang Tang Tuis, oke? Ya, teman-teman boleh lihat lagi. Ya, boleh lihat yang ini ya, 4 和 10, 4 dan 10 ya. Ini yang kemarin bilangnya harus pakai counterpart ya. 4 是4, 10是10, 14是14, 40是40. Terus di bawahnya 40不是14, 14不是40. Ya, materinya harusnya sudah di-share. Iya, benar. Sudah di-share sama Pancang ya di ruang kelas. Oke. Sebentar. Materi Tang Tuis belum dapat. Oh, ya tadi sudah dibantu jawab sama Ibu Cindra ya. Xie. Sebentar. Sama-sama ya, Stanley ya. Semoga jelas. Materi di luar Hanyu Pinyin. Siomai. Oh, Yunita. Shaomai. Shaomai itu siomai ya. Shaomai. Saya soalnya saya bolak-balik sebentar. Saya mau kasih bonus ya sore ini. Nanti saya akan tulis buat yang Yunita. Tapi ini karena share screen, saya bisa tulis nggak ya? Kalau bisa di sini aja. Bentar. Oh bisa. Ini saya tulis, terus saya mau kasih bonus. Teman-teman boleh tunjuk tangan, cuman sorry ya karena waktu saya cuma bisa milih 1 atau 2 orang untuk bacain 4 dan 10. Gimana? Jadi sambil kita karena hari ini bahasnya banyak Hanyu Pinyin, jadi teman-teman boleh latihan baca 4 dan 10 ya sambil saya tulisin Shaomai. Ya, boleh ya, tunjuk tangan silakan. Silakan. Ya, silakan. Sebentar, saya tunjuk dulu teman-teman yang ini. Kok bisa tulis saya? Harusnya bisa ya. Kan sudah di ini. Deja. Ya. Oke. Shao Mai东西的 mai. Ini translatannya Yunita ya. Shao Mai, siomai. Ya. Shao Mai. Oke. Terus saya balik ke teman-teman tunjuk tangan. Iya, saya nggak bisa balik, masih di layar satu lagi. Cinta. Oke. Ada 6 orang ya. Tapi maafkan saya cuma boleh milih 2 orang ya. Dengan waktu yang sangat singkat, nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman boleh kok kirim rekaman ke saya. Stephanie, saya sudah unmute. 老师，你好，老师。你好。你好. Silakan 4 dan 10 ya. Kita latihan untuk menutup sesi menjawab kita hari ini. 4和10, silakan. Pelan-pelan aja. 好，4和10，4 44 40。Oh, sebentar. Kalau ini gini bacanya. 444. 444. 10-nya nada 4 yang tengah. 444. Coba. 44。Tengahnya masih nada 2, Stephanie. 444. Coba. 444。Ya, oke. Terus lanjut. 10. 40. Yes, 很好. Ya, lanjut. Baris kedua. 44. 14 是
14. Sekali lagi. 14 14 Yes, ya ikutin saya bisa berarti. Oke, lanjut. Di bawahnya yang ketiga. 4 44 40 ini Nggak ada salah yang deh. belakangnya. Kalau yang pertama udah bagus ya. 40 itu udah benar. Yang belakangnya jadi goyang, nggak apa-apa. Jadi gini tipsnya. 40 itu kan 40. Terus adalah shi gitu ya. Jadi 40 shi 40. 40 adalah 40. Coba sekali lagi. 40 40 是40哎40 40 sama. Jadi 40 40 是40. Boleh sekali lagi? 40 40 40 Oke. Terus baris berikutnya 40不是14. 40不4040不是14. 40不是40 Masih sama. 14. Yang terakhir itu 14 gitu ya. 14. Boleh 14 sekali lagi ya. 40不是14. 40不是40 14. 14. 14 Ya, 14. Sekarang bawahnya lagi, terakhir. 40 Salah. 14. 14. 14. 24. 14 Ah, 14. 不是。不是14. 不是。40. 40 Ya, 40. Oke, 没关系 ya. 在家再多练习. Boleh latihan lagi di rumah, nggak apa-apa. Boleh rekaman ini juga. Satu lagi. 好，谢谢老师。不客气，谢谢你，再见，加油啊，加油加油。Saya lanjutin, Juliana, silakan. 4和10 4是10 10 40 Oke. 14 4 14 40是40 40不是14 14不是40 Oke, 14 不是40, 很好。nadanya udah oke, pronunciation oke, saya nggak ada revisi ya. 谢谢你 Juliana, 好棒啊，hebat ya. Oke, 2 ya. Nanti kita ada kesempatan, kita akan latihan lagi di sesi Hanya Pini berikutnya. Teman-teman latihan dulu buat persiapan nanti, jadi lancar. Kalau lancar, kita bisa giliran rame-rame ya. Oke, cukup sampai di sini untuk jawab pertanyaan hari ini. Latihan terus. Bagi teman-teman yang mau kirim ke saya rekaman voice, saya welcome ya. Kalau misalnya nggak tunggu untuk sesi Hanya Pin berikutnya. 好，谢谢同学们，非常感谢大家的参加。Thank you buat partisipasinya. 我们星期六和星期天见。Boleh dikirim ke WA saya ya. WA saya sudah dikirim sama Panjang ke grup ya kalau nggak salah. Jadi boleh kirim ya. 欢迎 nggak apa-apa. Nanti saya bantu feedback ya. Semoga bisa bantu teman-teman untuk belajar. Oke, 再见，祝大家健康，拜拜，拜拜。